Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang dua tokoh yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu Martin Luther King, yakni seorang aktivis hak orang kulit hitam di Amerika Serikat, dan Gus Dur, yaitu Presiden Indonesia keempat yang paling vokal dalam penegakan HAM, khususnya etnis Tionghoa di Indonesia. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Adrison Yaudika, Leondra Tabito Manulang, Ilham Prasetyo Gotomo, dan Azhara Lutfi Atfariza akan menampilkan sebuah animasi yang berisi tentang perbandingan satu tokoh dari luar negeri dan satu tokoh dari Indonesia yang erat kaitannya dengan pelayanan publik. Silakan menonton. Nama: Martin Luther King Jr. Tanggal lahir: Atlanta, tanggal 15 Januari tahun 1929, -4 April tahun 1968. Jabatan: Presiden Southern Christian Leadership Conference pertama. Alma Mater: Morehouse College, Crozer Theological Seminary, Boston University. Pekerjaan: pendeta, aktivis. Karya: Surat dari Penjara Birmingham. Pidato: I Have a Dream. Penghargaan: Nobel Peace Prize 1964. Presidential Medal of Freedom. Posthumous 1977. Congressional Gold Medal. Posthumous 2004. Nama: Dr. H.C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tanggal lahir: Jombang, tanggal 7 September tahun 1940. Jabatan: Presiden keempat Republik Indonesia. Alma Mater: Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Baghdad, Universitas Leiden. Pekerjaan: Presiden, pendakwah. Karya: Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural, Islam, Negara, dan Demokrasi. Penghargaan: Doktor Kehormatan. Martin Luther King Jr. adalah pejuang besar hak-hak sipil. Dia tokoh yang memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat era tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Setelah lulus dari Morehouse College pada tahun 1948, Martin belajar filosofi anti kekerasan ala Mahatma Gandhi di Crozer Theological Seminary. Sejak saat itu, Martin Luther King Jr. mulai menyerukan perlawanan terhadap diskriminasi kulit hitam di Amerika Serikat. Terinspirasi Mahatma Gandhi, Martin melakukan demonstrasi tanpa kekerasan. Martin menganggap demonstrasi tanpa kekerasan sebagai penerapan dari kasih Yesus. Pada tahun 1950-an, muncullah Undang-Undang Jim Crow yang membatasi orang Afrika Amerika di AS bagian selatan dalam hal pekerjaan, pendidikan, hak suara, sampai urusan naik bus. Aturannya, orang kulit hitam yang duduk di kursi bus harus memberikan kursinya kepada orang kulit putih yang baru datang. Selanjutnya orang kulit hitam harus berdiri atau pindah ke kursi yang ada di belakang. Barang siapa yang melanggar, akan ditangkap, didenda, atau bahkan dipenjara. Martin yang saat itu jadi pendeta yang juga seorang aktivis berusaha memperjuangkan kesetaraan hak orang Afrika Amerika tanpa kekerasan dengan cara memimpin aksi boikot bus Montgomery. Ia mengajak para aktivis dan warga kulit hitam untuk tidak naik bus selama 385 hari. Aksi boikot bus Montgomery tersebut membuat Martin mendirikan kelompok bernama Southern Christian Leadership Conference, SCLC, sebagai wadah untuk memperjuangkan kesetaraan hak orang Afrika Amerika tanpa kekerasan. Sejak aksi boikot bus Montgomery, Martin Luther King Jr. semakin aktif dalam menyuarakan hak-hak sipil. Setiap kali ia mendengar tentang kabar tentang diskriminasi kulit hitam, dia ikut mendukung aksi protes tersebut, meskipun resikonya harus keluar masuk penjara. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1963, bersama para aktivis dan simpatisan sekitar 250.000 orang, Martin Luther King Jr. menuntut pemerintah untuk memberikan upah minimum yang sama untuk semua pekerja. Hingga akhirnya, keluarlah pidato, I Have a Dream. Mereka mendorong Presiden AS saat itu, Lyndon B. Johnson,
buat mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. UU ini melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan akomodasi publik berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau asal kebangsaan. Hasilnya, Presiden Johnson menandatangani UU tersebut dan warga kulit hitam berhasil memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme. Julukan kepada Gus Dur itu karena dirinya sangat menghargai keberagaman dalam beberapa hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras. Julukan bapak pluralisme juga karena beliau memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau memperjuangkan perlindungan hak asasi masyarakat sipil dan hak kaum minoritas di tanah air. Gus Dur berani mendobrak diskriminasi pada warga Tionghoa. Salah satu buktinya adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek. Namun, pada masa pemerintahan Gus Dur Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina tersebut telah dicabut. Semenjak itu, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia hingga kini bisa mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek. Bagi sebagian orang Indonesia dari generasi tua, khususnya yang berpandangan sempit, Gus Dur mungkin dipandang sebagai orang yang terlalu berani dalam mengambil keputusan yang dapat memecah belah bangsa. Kebijakannya untuk mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua pada tahun 2000 dan menyebut orang Irian sebagai orang Papua, misalnya menimbulkan kontroversi politik. Apalagi ketika Gus Dur dengan keberanian yang luar biasa bukan hanya memberi izin, melainkan juga memberi bantuan dana bagi tokoh-tokoh masyarakat Papua untuk menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua II pada Maret 2000. Kongres itu kemudian menetapkan berdirinya Presidium Dewan Papua yang dipimpin oleh dua tokoh Papua, Tesio Eluai asal Sentani dan Tom Bianal asal Pegunungan Tengah. Tak cuma itu, Gus Dur bahkan memperbolehkan berkibarnya bendera bintang kejora sebagai simbol adat Papua bersama sangkasa merah putih sebagai bendera negara. Bahkan lagu Hai Tanahku Papua pun boleh didendangkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan melihat karya dari masing-masing tokoh. Yang pertama adalah Martin Luther King. Dia pernah berpidato yang berjudul I Have a Dream. Pidato tersebut dikeluarkan Martin pada saat berdemonstrasi menuntut upah minimum yang sama untuk semua pekerja. Lalu untuk Gus Dur, pernah membuat kebijakan pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Gus Dur untuk menghilangkan diskriminasi kepada masyarakat Tionghoa. Berikut kesimpulan. Dari kedua tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam memperjuangkan hak asasi manusia banyak cara yang bisa kita lakukan. Martin Luther King menggunakan pidato untuk menyuarakan diskriminasi terhadap ras kulit hitam. Ki Haji Abdurrahman Wahid menggunakan aksi nyata berupa pencabutan kebijakan terhadap etnis Tionghoa. Kedua sikap tersebut sama-sama baik, tetapi aksi nyata sangat diperlukan dibandingkan hanya bersuara karena bersuara